Teman-teman sekalian, hari ini ada apa lagi? Bang, ini tadi pagi Tenopi beserta Densu. Ya saya nggak tahu ya. mendatangi Kemensos. Kehadiran mereka ini, mereka yang datangin atau mereka dipanggil gitu, karena tidak ada keterbukaan. Justru menurut saya harusnya Menteri Sosial menemui dan memiliki empati terhadap orang buta, bukan menerima dari oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Karena justru persoalan ini mereka itu adalah yang menurut saya tidak bisa ditemuin oleh Menteri Sosial. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa apa yang dilanggar oleh Denny Sumargo maupun apa yang dilanggar oleh Novi. Ya, tidak bisa Pak Menteri mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang. Ya. Karena undang-undang itu dianggap sudah tahu, paling lambat mungkin minimal 1 tahun setelah berlakunya atau 1 bulan. Jadi tidak ada istilah. Kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana, kalau memang Novi salah silakan hukum aja Pak. Ya. Karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa, yang didatangin mereka, dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan dan terasa sampai sekarang. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Nah, harusnya Agus saja waktu itu cuma diterima sama direkturnya, ya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Karena dia menyatakan uang itu akan dibagi-bagikan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ya kenapa nggak diserahkan aja uangnya sekalian di situ, buat apa di tangan mereka juga gitu. Dan Menteri Sosial harus bisa membedakan mana uang yang masuk ke rekening yayasan dan mana uang yang masuk ke rekening pribadi. Saat ini 1,3 miliar uang itu adalah masuk ke rekening pribadi dan ditakut-takutin lah si Agus ini, sehingga sekarang digunakan uang itu tidak bisa. Uang itu ada di tangan Yayasan Novi. Nah, sampai pengacara daripada Novi mundur karena tujuannya itu berbeda gitu. Jadi kita melihat ini adalah tujuan adalah konten-kontenan yang dimana hanya mempermalukan dan menambah bulian terhadap Agus. Oleh karena itu, walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat terutama yayasan itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui. Ya, undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya, bukan donasi. Sekarang dibalik lagi. Kalau donasi ini adalah untuk penyembuhan mata, operasi, dan untuk penghidupan dan kebutuhan Agus. Karena Agus ini bukan hanya matanya saja yang perlu diobati, tapi kehidupan sendi-sendi sosial ekonominya. Artinya dia perlu tunjangan hidup karena nggak dapat gaji pensiun. Tidak ada salahnya uang itu kalaupun ada lebih buat dia. Nah, kalau memang uang itu nanti akan diberikan atau ada lagi orang buta, ya silakan bikin donasi baru. Nah, ini agak aneh juga bagi kami kalau uang ini jadi rebutan. Jadi menduga adanya kerjasama antara Novi dengan Densu
yang seolah-olah Agus yang memaksa meminta nomor rekeningnya dinaikkan. Padahal kita sudah tahu bahwa kenapa Densu memasang, kenapa sekretarisnya Densu meminta nomor rekeningnya Agus. Dan dari awal juga Nopi mengatakan masalah rekeningnya masuk ke rekening Agus itu tidak ada masalah. Karena sama saja selama untuk pemanfaatan kepentingan manfaat buat Agus. Tapi belakangan karena didukung netizen dia mengejek-ngejek, selalu merasa saya menjaga kepercayaan melindungi. Bahkan Pablo pun disuruh jadi pengejar donastur. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi kita anggap ini adalah konspirasi jahat yang hanya untuk memperolok-olok. Padahal mereka itu kalau ditanya logika hukumnya nggak ada. Logika hukum mereka itu kayak main-main. Jadi uang sumbangan dianggapnya uang titipan. Uang titipan yang bisa diambil kembali. Kemudian uang ini diwakili oleh dia melalui polling, digugat gitu. Untuk dialihkan dalam hal yang lain itu kan buang-buang waktu. Itu boleh saya katakan adalah kayak orang yang tidak ada kerjaan. Kayak mencari-cari kerjaan. Nah, dan itu sangat dilarang dalam kode etik pengacara gitu. Itu yang harus dilaporkan. Nah, saya bingung mereka itu ke organisasi advokat mana. Makanya kan kalau mau bertempur dengan Parat, tunjukin organisasi advokat lu yang mana. Organisasi advokat kayak kita Peradi atau apa. Dan mereka tuh terlalu berani melaporkan saya. Alasannya apa? Alasannya nggak mau pidananya, nggak mau unsur katanya. Unsurnya apa? Etik. Etik apa? Paling diketawain sama organisasi advokat. Orang belum mulai beracara tiba-tiba mereka main lapor-laporkan, ya kan? Kecuali saya ini menipu Agus, saya ini melantarkan Agus. Justru saya lah berjuang prodeo membantu Agus gitu. Nah, jadi itu akan menjadi catatan penting kita. Kalau pengacara itu tidak bisa membuktikan bahwa saya melanggar hukum di situ, dia tak. Saya bikin dia guling-guling sampai KO, ya, sampai dia kapok gitu. Ya biar se-Indonesia melihat kebodohannya, bahwa main lapor-lapor nggak sembarang lapor gitu. Saya aja membuat laporan buat Agus itu perlu somasi, perlu apa, ini nggak ada. Ya. Nah oleh karena itu pengacara pembela kaum lemah Farhad Abbas bersama dengan kawan-kawan menyatakan protes dan segera menindak saja, nggak usah dimain-mainin gitu. Karena permasalahan ini juga kami sudah arahkan ke hukum gitu. Dan minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah. Bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada Densu yang bisa, yang bagus seperti ini, nggak. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya kan? Nah, yang mana? Ya udah itu perannya Departemen Sosial. Kalau membantu Agus, ambil ini uang itu, kasih ke Agus. Sah. Nah, kalau Departemen Sosial merasa itu uang tidak boleh, ya suruh aja, nasihatin mereka, balikin aja. Saya dengar tadi katanya untuk manfaat buat Agus. Nah, dan ini kan kuncinya di Novi. Kalau dia nggak membuat playing victim, masa pertemuan dia dengarin kita sengaja menjebak. Ya waktu itu saya marah-marah, saya nunjuk video, saya marah-marah, saya menunjuk Densu yang waktu itu berbicara lewat telepon, kan nggak sopan. Diundang nggak datang, mau bicara lewat telepon. Kemudian ngeyek kita, bilang ini bukan uang Novi, bukan uang Farhad. Yang bilang uang Farhad siapa, Den? Ya kan? Nggak ada. Ini adalah uang dari netizen, subscriber saya. Kalau nggak ada curhat bang, kalau nggak ada Novi nggak ada. Hei, jangan ngomong yang takabur seperti itu. Kalau nggak ada orang buta, nggak ada itu sumbangan. Ya, jadi kalau mereka nggak ada objek atau secara fisik Agus ini buta, nggak ada yang mau nyumbang gitu. Dan waktu kalian mengambil uang itu,
Dengan segala bujuk rayu, ancaman, kekerasan, kalian mengatakan bahwa kapan-kapan Agus membutuhkannya, siap. Sampai sekarang nggak ada. Hanya sampai judul lagunya kapan-kapan kita berjumpa lagi, mungkin besok atau di lain hari, itu aja nyanyi lagunya. Tapi uangnya nggak tahu kemana-mana. Saya dengar mereka mau nenteng-nenteng uangnya ke Departemen Sosial. Untuk apa? Inilah jahatnya mereka. Uang yang Agus diambil, ya akhirnya sahabat kita Alvin Lim membuka, ya, hai para donatur, pendonor uang ke rekening Agus pribadi. Silahkan kalian datang ke kantor Alvin Lim, bawa buktinya, langsung diganti uangnya. Kita umumkan secara terbuka wajah-wajah kalian ini. Orang-orang yang menyumbang, yang ngasih pengacara, yang menarik uangnya kembali kita umumkan, dan kalian pulang bawa uang. Nanti ongkos pesawatnya tagih aja sama Novi ya, sama pengacara-pengacara yang ngaku pengacara kalian ya. Oke? Ini adalah satu konspirasi amburadul. Saya nggak tahu hukumannya gimana, agak aneh. Jadi ngejelimet. Saya ngelihat pengacara ini sebenarnya masalah orang yang simple dipermudah, ini jadi ribet gitu. Kayak pengacara-pengacara Indonesia, kalian jangan mau diatur sama klien. Klien yang punya otak atik yang mengadu antara lawyer, jangan gitu. Jangan kalian paksakan. Uang udah disumbang, ya mending sih kalau kamu serahkan kembali ke dinas sosial. Tapi harusnya kembalikan aja ke Agus, nanti Agus dicari sama dinas sosial. Baru kami fight sama dinas sosial di pengadilan. Ini jangan kalian udah ambil, gue bawa, itu ngejek, itu nggak bagus. Yang namanya donasi itu adalah ketika dikasih, ya udah dikasih ke Agus. Tapi kalau digiring-giring kayak orang LSM ngomong, kami bertanggung jawab, kami menjaga jangan sampai disalahgunakan, kan nggak enak kedengarannya. Akhirnya yang korban itu Agus gitu. Aku tahulah cara-cara begini. Nanti kalian kalau udah umur 40 tahun, 50 tahun baru kalian menyadari sifat-sifat seperti itu nggak bagus. Kalau masih umur 30 tahun ke bawah itu, di bawah 40 tahun tuh masih adalah gaya-gaya begitu. Dan anehnya ada juga yang udah 40 tahun ke atas, udah merasa selebritis, masih nggak sadar-sadar juga gitu. Ada angin barat, dia pergi ke barat. Ada angin timur, dia pergi ke timur. Jadi apa ngomong gini, yang penting panjang gitu. Yang penting lawan Farhad Abbas. Gaspol lawan Farhad Abbas gitu. Padahal dia tidak mengerti. Kayak tokoh-tokoh kayak Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak ya? Kemudian Hotman Paris, kemudian Alvin Lim, dan beberapa tokoh-tokoh besar lainnya itu simple, itu uang Agus, udah masuk ke Agus. Biarkan Agus memanfaatkannya gitu, nggak bisa kalian paksakan. Ya. Jadi sampai detik ini uang masih dikuasai Novi ya. Dan saya tantang buat Denny Sumargo untuk silakan. Buktikan kalau Denny Sumargo itu jagoan dan bisa membagi-bagikan uang itu, dialihkan, karena itu uang milikmu kan, kamu bilang milik netizen bukan, silakan. Buktikan, lawan saya dengan cara bagi-bagi uang itu. Kita buktikan. Buktikan kehebatanmu dan kekuasaanmu untuk menggunakan uang Agus untuk dibagi-bagikan, terus nanti kalau orang minta ganti, lu yang ganti, buktikan. Jangan asal ngomong doang. Ya. Hari ini saya ingin bertanya, kenapa kalian rame-rame ketemu Menteri Sosial? Kenapa? Ada apa? Kalian ini dipanggil, diundang, diperiksa atau diapa? Atau mengadu, terus apa hasilnya? Yang kami nampak ini adalah kalian ini adalah bersatu untuk melawan orang buta dan melawan pembela kaum lemah Farhad Abbas dan kawan-kawan. Dan sampai sekarang saya katakan saya tidak gentar. Tanpa perlu saya memukul dada saya sampai berbunyi atau menginjak tanah sampai berbunyi. Dengan segala kerendahan hati, kami adalah pembela kaum yang lemah, bersama berdiri, maju, bertahan. Kalau perlu menyerang, kami siap untuk melawan kebatilan, melawan kezaliman.
dan kami adalah orang yang anti terhadap para selebritis, para orang-orang terkenal, orang besar yang mengecilkan orang-orang kecil. Ya, jadi Partai Abbas tidak akan mundur. Semua solusi permasalahan ini ada. Apabila donatur merasa uangnya harus dikembalikan, silahkan. Dan tolong donatur-donatur itu pakai otaknya, jangan pakai ototnya. Bagaimana kalian mau menguasakan satu orang menggugat di Jakarta di pengadilan mana? Kalian memberi ada beda, berarti kalian harus sidang di seluruh pengadilan Indonesia untuk menggugat Agus. Jangankan 8.000 orang ingin menggugat Agus. 10 orang aja udah. Bukannya kalian membantu Agus, kalian malah menyiksa. Kalian mempersulit. Mungkin ingin membunuh Agus namanya, ya kan? Nah, saya nggak tahu ini agama apa nih yang donatur punya. Tapi saya yakin bahwa donatur-donatur ini juga nggak seperti yang sejahat yang dibayangkan oleh pengacara-pengacara yang ngaku-ngaku telah mendapat kuasa dari polling apa segala. Nggak begitu. Mungkin kalau dipanas-panasi, uangnya Agus loh, orang marah. Paling jawab ya dikembalikan saja. Tapi itu digiring. Digiring oleh siapa? Oleh orang yang loyal NOP, digiring disuruh masuk jadi pengacara donatur. Itu jahat banget. Tanpa mereka sadari, Tuhan memperlihatkan kejahatan dan kebusukan hati mereka dengan adanya percakapan-percakapan mereka yang mereka lihat secara live. Itu yang saya lihat. Waduh, ini sangat kelewatan sekali. Orang yang mempekerjakan dirinya di bidang kemanusiaan tapi sangat tidak manusiawi. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya protes. Apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu Wakil Presiden atau Presiden datangin rumahnya Agus. Kayak presiden-presiden di luar negeri. Didatangin rumah orang miskin. Nggak ada sekat. Gitu. Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri, kalau masih orang buta ditelantarkan. Orang buta diombang-ambingkan. Dia antri ke kantor polisi. Dia jalan jalur biasa dengan fasilitas tidak memadai. Diperiksa di kantor polisi sebagai manusia biasa aja, duduk kayak orang normal. Tanpa mempertimbangkan bahwa dia adalah orang disabilitas. Di rumah sakit juga antri. Karena rumah sakitnya buta semua orang. Dan kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Ya. Padahal menurut saya kalau Pak Menteri foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi diliput berita luar negeri. Betul nggak? Ya. Nah, kalau sama mereka paling yang TikTok aja yang masukin. Bahkan dilarang wartawan. Karena haknya juga, hak penyiarannya hanya maunya ke podcastnya Oknum kontentor di situ. Gitu. Bang, jadi kita Pak Menteri kemarin Sosial kan mau ngajak Agus ketemu dan bicara hati ke hati. Nah, mungkin gimana dari Bang Farhan akan memenuhi? Ya itu yang saya tuntut gitu. Kalau dengan Agus bertemu harus dari hati ke hati. Tapi kalau ketemu dengan yang menguasai uang Agus, bukan dari hati ke hati, harus hati-hati. Karena nanti dicerit masyarakat netizen bilang dia didukung lagi gitu. Nanti yang ada dianggap menteri mendukung uangnya Agus dikembalikan ke mana-mana, kan jadi begitu jadinya. Makanya harusnya Agus dulu yang ditemuin. Karena kan Pak Menteri tahu bahwa Agus ini kita dilaporin. Dan sampai saat ini khususnya di Direktur PPSD ya, itu nggak kooperatif untuk menghadapi kita. Karena saya teleponnya Pak Laude Agus itu nggak diangkat-angkat dan nggak kabari lagi kita. Oh ternyata dia mengatur pertemuan antara orang-orang yang bermasalah dengan orang buta ini gitu. Ada nongol tadi wajahnya Pak Agus Laude Taufik.
Nah, jadi menurut saya, dan saya sampaikan ke dia, saya nggak akan minta tolong lagi sama Pak Laude Topik. Bapak tangkap aja Densu, tangkap aja Nopi, sita aja uangnya. Nanti kita fight, kita lihat uang itu punya siapa. Dan donatur sudah kita selesaikan bahwa mau diganti, sudah ada teman kita menyimpan uang 1,5 miliar. Jadi nggak perlu lagi ada pengacara-pengacara donatur. Kecuali donatur mau cari gara-gara, mau juga cari aksi untuk mempersulit Agus. Jadi tolong dipisahkan, yang mau ambil uang silakan ke kantor Alvin Lim. Jadi kalian nggak mengganggu pengobatan Agus. Paham kan kira-kira? Bang, pengacara Brian kemarin bilang duitnya itu masih utuh bang sama. Ini bukan masalah duit utuh. Ya, tapi bang, artinya nama itu dikhususkan nggak bakal dibalikin kemana-mana khusus untuk Agus kan. Abang masih khawatir ya bang? Oh itu bohong, itu bohong. Itu Brian bang yang ngomong bang. Iya dia kalau di muka TV begitu, kalau ketemu kita kemarin sampai pengacaranya mundur itu bohong. Nggak ada, draftnya itu berat banget yang dibuat draftnya. Draftnya itu harus ada izin Mensos, harus ada koordinasi, harus apa ini. Kalau mau habis uang 5 juta pakai uang pribadi dulu, baru dirembes. Ribet. Itu pun kita okein. Untung nggak jadi. Nggak tahu juga kenapa ini ribet banget. Saya pikir daripada nanti keluar batal, nanti saya jelek ya terima aja lah. Kalau perlu kalau dia mau keluarkan uangnya setetes seperti air, setetes sampai 100 tahun, ya silakan aja nggak apa-apa deh. Nah ini dikesimpulkan oleh Denny Sumargo. Orang itu akan menerima 7 turunan, menerima manfaat dan akan. Saya tanya, gak usah lagi minta donasi, biar aja katanya. Berarti kan dia punya kepentingan minta donasi untuk orang buta. Jadi kesalahan Nopi nih saya catat ya, yang dari Dinas Sosial, Laude Topik. Pertama, yayasan izinnya untuk donasi nggak ada. Kedua, yayasan itu bukan yayasan orang buta, tapi ODGJ. Itu nggak boleh. Nah, kemudian minta sumbangan bukan di satu kota, tapi antar kota dan menyeluruh Indonesia. Ancamannya 3 bulan kurungan dan atau denda 500 juta. Nah, jadi kalau Gary ngomong seperti itu, hari ini Gary kita laporkan. Gary dilaporkan. Karena setelah kita teliti, proses pemindahan uang, transfer yang awalnya mutasi itu dibujuk rayu dan dirayu-rayu dan pokoknya dalam tekanan Gary. Ya, Gary dilaporin ya? Iya, kita laporin. Kemudian akun faktual juga kita laporin. Terkait dengan ada yang mengatakan bahwa Farhad Abbas melaporkan donatur yang ada keguguran. Sudah dicek ke pengacara itu nggak ada surat itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berbondong-bondong dan berbodong-bodong. Berbondong-bodong rame-rame, walaupun yang bodong pun dia percaya. Bayangkan akun fiktif, akun hoax saja masih mampu mereka. Ayo jelekin Farhad Abbas. Hei faktual, gak usah kamu bawa-bawa suku ya. Kau kita hajar secara hukum. Hajar, hukum jamin rakyat. Apalagi? Terkait tadi pertemuan di Kemensos, Bapak Menteri bilang kalau ini ada kemungkinan ada potensi ranah ke pidana jika dari donatur menuntut, jadi donatur itu ngasih dengan niat pengobatan, tapi uangnya dipakai untuk hal lain, itu bisa dipidana. Silakan pidana. Kalau Pak Menteri Sosial mau pidanakan Agus, laporin aja Agus sekalian. Kalau misalnya Nopi salah itu laporin sekalian. Kalau Densu salah juga laporin pidanakan. Kalau Menteri Sosial mau pidanakan silakan. Kalau mau pidanakan Farhad Abbas juga karena membela orang buta, pidanakan. Jangan hanya ngomong, tapi pidanakan beneran. Artinya Mas dengan kedatangan Pak Yusuf Hamka juga terus Densu ada ini. Tadi Pak Yusuf Hamka sudah berkomunikasi dengan saya, berbeda. Kalau mereka katanya dipanggil, kalau Pak Yusuf Hamka memang kenal dengan Menteri Sosial. Jadi bukan Pak Yusuf Hamka yang mengantar mereka. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu. Jadi dipisahkan. Pak Yusuf Hamka kan di situ kan saya nggak tahu perannya apa. Tapi yang bermasalah ini kan Gary, Nopi, Densu dengan yayasan. Kalau Pak Yusuf Hamka saya nggak apa. Gitu. Artinya Pak Yusuf Hamka di sini bukannya ya, saya udah komunikasi ternyata Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Densu ini bukan anaknya Pak Kiai atau istrinya bukan. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka. Bersahabat aja. Nah, dia aja menafsirkan diri bahwa itu adalah anak angkat.
Justru kata Pak Yusuf Hamka, yang adiknya itu adalah Farhad Abbas. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik, ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Nah, kalau ada yolo-yolo mengatakan bahwa saya pernah diselamatkan dari penjara segala macam, itu dia salah informasi. Ya, jadi nggak usah saya ceritakan. Yang jelas, yang namanya pemikiran besar Pak Yusuf Hamka adalah jangan sampai ada ribut antara etnis Sara. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa titipkan buat etnis kami yang minoritas, bahwa Farhad akan berjuang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada siapa lagi dia titipkan kalau tidak kepada kader-kader potensi Indonesia. Di antaranya waktu itu Ahmad Dhani. Makanya saya damai dengan Ahmad Dhani, Farhad Abbas, Ahok. Ya karena kita tidak kenal saja, tapi setelah kenal begitu. Jadi saya tegaskan lagi, jangan lagi Lisa atau Denny Sumargo mengaku-mengaku anaknya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka aja nggak ngakuin kamu sebagai anak. Justru saya bilang, jangan ngaku-ngaku sebagai anak itu. Selama masih sombong sama saya, masih keras, masih datangin rumah saya, datang minta dipukul, itu bukan anaknya Pak Yusuf Hamka. Nggak ada anaknya Pak Yusuf Hamka seperti itu, ya, begitu. Bang, tapi kalau dari menurut Kak Yolo, abang apa ya, melupakan jasa Pak Yusuf Hamka? Apa kaitannya Pak Yusuf Hamka punya jasa sama saya? Emang dia tahu apa? Ya kan? Ya kan? Emang Pak Yusuf Hamka mau gitu keluarin uangnya semua untuk ngurus pribadi saya? Ya, uang damai saya dengan Anton Medan itu mahal sekali. Kurang lebih 500 juta dia minta uang damainya sama almarhum. Dari 1 miliar. Saya nggak tahu juga kenapa dia punya kapasitas untuk melaporkan saya dulu. Waktu itu kan hanya tersinggung kan Pak Ahok. Nah terus karena mereka PT dan orang Tionghoa yang berpengaruh di Jakarta, udah ngapain ribut-ribut, kita didamaikan. Dan ini peran tidak hanya Pak Yusuf Hamka, tapi perannya semua. Ada Ibu Elsa Sarip, ada Andi Nurpati, dari kalangan semua kami bersatu sejak saat itulah kami mengikrarkan bahwa saya dan Pak Yusuf Hamka abang adik. Banyak kerjaan, kalau menyangkut politik, dulu almarhum Lius, itu semua kita sering diskusi gitu. Jadi saya kalau dengan sebulan lalu saya masih makan-makan sama Pak Yusuf Hamka kok. Nggak ada masalah. Artinya, justru saya bilang kalau nasihat beliau memang saya ikuti. Kenapa saya bilang kalau ada orang yang tua yang nasihati saya hormati. Kalau sudah ada abang kita yang nasihati kita nggak dengar lagi, siapa yang dengar kita dengarin kan kira-kira gitu. Tapi saya memberi catatan bahwa kenapa saya ribut dengan mereka ini, ada masalahnya, ada sebabnya gitu. Jadi Yolo itu nggak usah ngomong-ngomong, Yolo kau udah dilaporin sama Sanzabila, mau dilaporin sama saya lagi? Diam kamu, jangan banyak ngomong, diam. Nanti dia diam, gue laporin lagi dia nih. Ntar nggak ada bukti lagi, gue dibayarin atau menyelamatkan gue dari penjara, nggak ada buktinya nanti lagi pusing lagi dia, ya kan? Oke? artinya Jangan jadi Yolo ya, jadi loyo aja. Lebih baik loyo tapi nggak masuk penjara daripada berisik tapi masuk penjara. Oke. artinya menurut abang Kak Yolo ini gimana bang akhirnya bersuara seperti itu? Iya sekarang dia mau wakili siapa? Kok kayak orang ketakutan banget sih, ya kan? Kalau memang dia itu anaknya Pak Yusuf Hamka dan dia merasa terganggu, suruh Pak Yusuf Hamka aja jewer saya atau hajar saya, kan selesai. Kamu ganggu anak saya, Pak Yusuf Hamka aja bilang itu bukan anaknya kok, bukan mantunya, cuman teman anaknya. Tapi ya kalau Farhad bisa nggak ribut ya, sebenarnya sudah sindiran kepada saya sih, karena dia juga menghormati saya, artinya. Tapi saya udah paham sih. Artinya kalau kita ini udah mengerti kan orang bijak apa arahnya kan gitu. Saya nggak mau mengecilkan. Ini gara-gara gue kenal Yusuf Hamka malah gue yang dikecilin sama Yolo kan. Kan bukannya mendamaikan, kayaknya dia nggak mau. Dia mau bikin saya panas-panas biar saya emosi. Pak Yusuf Hamka ini ditegur nih Yolo ini. Ini dia mengadu domba kita aja seolah-olah saya ini tidak tahu berterima kasih. Pak Yusuf aja nggak ada komplain sama saya kok tiba-tiba itu. Oke bang, terkait
dana donasi semalam dari pihak tim kuasa hukum atau pihak para donatur mengatakan sudah membuat sebuah gugatan. Udah daftar belum? Ya, di pengadilan. Silakan negeri daftar aja. Tangerang. Silakan daftar aja. Ya. Dan sudah diterima gugatannya. Ya, namanya gugatan nggak pernah diterima. Nanti kan kita lihat ya apa dasarnya. Dia mewakili berapa orang ya? Udahlah. Kita lihat ya, sejago apa dia lawan Farhad Abbas. Kita hadapi ya. Semua konspirasi jahat. Siapa yang jahat di sini akan celaka. Orang-orang yang tidak punya niat baik akan celaka. Salah satu ciri-ciri orang celaka adalah melawan orang buta, orang lemah, orang yang belum sembuh, orang yang belum tobat. Siapa itu orangnya? Yang menahan uangnya, yang menggugat dia, yang ngarang-ngarang dia, yang memprovokasi, itu sudah ada semua. Kalian catat orangnya namanya, catat aja. Nggak usah dihukum dengan kalau hukum tidak menjaga dia, ingat karmanya ya, ingat karmanya. Bang, kalau yang digugat ini kan ada 3. Yang pertama Pak Agus, lalu Yayasan Rumah Tenopi. Yayasannya Tenopi, satu lagi Bang Densu. Iya, gimana menurut Abang? Bisa tepat nggak? Bukan dia tepat, itu sudah diakui oleh Nopi. Dia nyuruh Pablo untuk tidak jadi lawyer, iya jadi lawyer donatur. Kita lihat aja, ngarang-ngarang mereka ini, lihat aja. Kalau sudah kurang kerjaan, ya agak aneh nih, agak aneh gitu. Itu kita lihat aja. Cukup ini gugatannya kita kasih lawyer-lawyer yang baru 1 bulan dilantik jadi lawyer. Nggak usah Farhad Abbas turun. Betul nggak? Betul. Kau aja nggak mau turun ya? Nggak mau turun lah. Ah, ngapain? Gugatannya nggak jelas. Gugatannya kabur begitu. Gitu. Oke? Tapi kan ini yang menarik di sini dari pihak PH donatur sendiri minta agar uang donasi itu disita dulu oleh pengadilan negeri. Silahkan. Gimana nih, Bang? Silahkan, tidak masalah. Kalau pengadilan tidak bakal merestui kayak gitu-gitu. Ini kan orang-orang yang mengganggu-ganggu orang buta. Silahkan. Tapi abang sendiri setuju nggak sih, artinya biar ketahuan nih dananya Iya, ada gitu dan nggak kemana-mana gitu. Kan memang dia bilang ada, makanya datang lawyer. Cuman yang masalahnya pada tanda tangan dia tidak mau tanda tangani. Kalau dana ini berkurang akan dilaporin nggak, Bang? Kan ada mutasinya. Udah. Kalau dana ini kan jelas, ini kan dana dari rekening Agus. Yang kita mau laporin tuh yang dana yang masuk ke rekening Nopi yang tanpa izin itu, di auditnya kan situ. Kalau ini mah gampang itu. Bang Agus ini kan jadi tergugat ya. Apakah nanti akan menemani ketika ada panggilan? Agus nggak perlu datang. Nanti kasih lawyer-lawyer yang baru aja, lawyer magang kalau perlu. Kenapa, Bang? Karena yang kita hadapi ini lawyer-lawyer yang biasa-biasa aja. Kalau lawyer nggak paham hukum. Yang nggak ngerti hukum mereka ini, ya. Tapi biasanya kan pemanggilan Aduh, kamu. pelapor itu Emang sekarang kalau petinjunya masih, dia bilang wajib hadir. ya wajib hadir kan itu hak saya nanti. Saya kasih lawyer yang baru-baru aja kan. Kalau perlu saya carikan lawyer-lawyer yang nggak pernah ngomong, yang diam-diam aja, kasih aja itu biar dia mabuk menghadapinya kan, betul nggak? Kalau sama kita kan cerewet nanti. Kalau kita kan lawyer-lawyer yang berotak, bukan yang berotot. Bang, artinya Bang akan kejar ketika Bang yang dilaporin politik itu, Bang. Politik di... Oh, dikejar. Itu udah diam-diam, dia nggak ngapa-ngapain dia itu. Nanti dia malu tuh ditanya sama Pradi kalau dipanggil dia. Itu pun kalau dipanggil, kalau enggak ya udah lewat berlalu. Lihat aja nanti apakah saya dipanggil, apakah itu memenuhi syarat untuk melaporkan saya, ya. Tahu diri lalu dari mana, organisasi mana lu mengatur gue gitu kan. Kecuali udah sidang ini kan baru TikTok-TikTokan gini baru banyak masyarakat yang komplain. Masyarakatnya kan buzzer-buzzer kalian semua di situ. Yang nggak suka Farhad, apa salahnya membela orang buta? Uang yang jelas diambil semua orang, salahnya kita di mana? Kalau masalah Densu kan jelas dia bilang tae. Tiba-tiba dia mau datang, udah bilang tae mau hajar kita. Minta Sherlock ya kita Sherlock. Tiba-tiba dia bilang kamu hajar saya. Hajar tuh apa? Hukum jamin rakyat. Dia pulang. Habis di luar ngomong mana pedangmu segala macam seperti itu. Saya melihat gambaran ya. Mereka ini ketakutan banget. Makanya gelisah gitu. Jadi sebelum didatangin, dipanggil, diperiksa atau ditangkap sama dinas sosial, makanya mereka datang gitu. Ya sudah syukurlah kalau misalnya nggak sengaja ketemu
Justru kalau dia sengaja membawa Pak Yusuf Hamka berarti dia takut banget sama kementerian gitu. Kebetulan kan Pak Yusuf Hamka kan adalah bendahara kalau nggak salah di NU. Nah, Sekjen NU kan Pak Menteri Pak Saifullah Yusuf. Kemudian mulai Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan semua yang ada situ adalah senior-senior saya semua mereka. Dan saya rasa sih mereka tahu lah kalau ada Farhad Abbas di situ nggak mungkin Farhad Abbas aneh-aneh gitu. Ya, kita bukan maling kok. Justru kita mau mencari siapa malingnya kan kira-kira gitu. Dan ketika ditanya ada celah hukum dengan Densu dengan Nopi, aduh senang banget saya. Jadi gua nggak usah repot-repot, silakan proses. Ya kan? Bang, banyak yang komentar klarifikasi sedikit Bang terkait Abang melebarkan kasus ini mau menutup kasus yang UMKM. Sudah kan? Lu panggil itu India, panggil istrinya gitu. Kenapa lu laporin di kepolisian, ya? Terus lu ngomong-ngomong kayak begitu, ngaku uang pribadi. Kan udah dia katakan bahwa itu adalah uang penjualan slot iklan. Kan sama aja nipu orang gitu. Dan orang itu panggil dulu. Ngapain lu lari nyerang gue? Kan sudah kita laporkan mereka. Udah capek juga ditanya sama Polsek, mana bukti? Nggak ada bukti ke saya. Yang dilaporin itu bukan saya, yang nyebut-nyebut nama Farhad Abbas. Nah silakanlah Densu, Nopi, seluruh pengacara yang itu lumayan bagus, lu bela aja sana, nanti lu minta buktinya. Tinggal gugat kan. Jadi yang nipu mereka itu siapa? Farhad Abbas atau India kan? Begitu aja, simpel kok. Itu nggak perlu rumah saya tiap hari di demo, ngapain dialihkan perhatian? Itu kan memang perhatian kan, nama gue kan perhatian, makanya akan selalu menjadi perhatian, nggak mungkin dialihkan dari perhatian kan, betul nggak? Perhatian. Pantun nggak ada bang? Pantun harus, udah nggak pikir dikit pantun. Ya udah. Oke.